Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di pembahasan fisika itu mudah, oke. Dan kali ini kita akan mengupas tentang alat-alat optik dengan sub pembahasan yaitu mikroskop. Oke. Mikroskop itu alat bantu penglihatan supaya objek-objek yang kita lihat atau yang diamati itu lebih jelas ya, sehingga kita dapat mengamati dengan baik dan benar ya. Nah, mikroskop itu sendiri ini jenisnya macam-macam ya. Ada mikroskop manual dan ada mikroskop yang modern ya. Modern itu maksudnya misalkan mikroskop elektron gitu ya, sampai seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang dasar-dasar mikroskop ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, mikroskop itu terdiri yang pertama ya, yang ketentuannya terdiri dari dua buah lensa positif yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Nah, ini asalnya dari eh, lensa gabungan ya. Lensa gabungan dua buah lensa ya. Yang pertama lensa satu, kemudian lensa yang kedua lensa kedua, lensa dua ya. Nah, lensa satu digunakan sebagai lensa objektif, kemudian lensa 2 digunakan atau alih fungsi menjadi lensa okuler. Nah, ini dekat objek ya yang ini atau benda yang diamati dengan yang ini dekat dengan mata ya. Nah, itu ketentuannya. Yang kedua, titik api okuler itu lebih panjang dibanding dengan titik api objektif atau sebaliknya objektif lebih pendek dibanding okuler. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya ketika pengamatan, terutama untuk siswa yang menggunakan mikroskop, itu mudah untuk mendapatkan bayangan. Nah, artinya apa? Bayangan dari lensa objektif mudah jatuh di ruang satu. Nah, nanti diterangkan oleh poin berikut. Nah, ya, objek dari yang disimpan apa objek yang akan diamati ya, disimpan di ruang dua lensa lensa objektif ya. Atau di sini berlaku SOB atau jarak objektif benda ke objek ya. Objektif lensa objektif itu lebih besar daripada titik api objektif dan kurang dari titik api dua kali titik api objektif itu ya. Berarti ini di ruang dua. Nah, oke. Kemudian yang keempat, bayangan dari lensa objektif jatuh di ruang satu lensa okuler. Nah, ini hubungannya dengan poin yang kedua ya. Jadi, ketika mengamati objek, maka benda disimpan di ruang dua, maka bayangan yang terjadi yang dibentuk oleh lensa objektif di ruang tiga. Nah, tapi jatuh di ruang satu lensa okuler. Nah, supaya apa tadi? Nah, ketika titik api objektif lebih pendek dibanding okuler atau okuler lebih panjang daripada objektif, maka bayangan mudah jatuh di ruang satu gitu untuk lensa okuler. Ya. Nah, karena eh, benda benda dari apa benda pada lensa okuler adalah bayangan dari lensa objektif, maka yang jatuhnya di ruang satu. Nah, lensa okuler akan berfungsi sebagai loop. Jadi nanti aturannya pakai loop untuk okuler. Ya. Nah, seperti poin nomor 5. Lensa ini bukan lensa okuler berfungsi sebagai loop. Jadi aturan loop dipakai di sini. Mungkin saja pembesaran minimum, maksimum, atau akomodasi pada jarak tertentu, gitu ya. Itu ini berlaku di sini. Nah, ini tambahan ya. Ini sebenarnya bukan ketentuan ya. Sifat bayangan ya. Sifat bayangan akhir yang terbentuk oleh kedua lensa atau mikroskop itu maya terbalik dan diperbesar. Ini sebenarnya bukan ketentuan ya untuk mikroskop, tapi hasilnya gitu ya. Ya. Dari poin satu sampai poin 5 ini hasilnya nomor 6 gitu ya. Oke. Lanjut ke pembahasan. Nah, sekarang pembentukan bayangan. Nah, ini bayangan yang terjadi ya, yang dibentuk oleh objektif seperti ini. Tadi ketentuannya benda disimpan di ruang dua, di antara F objektif dan dua F objektif seperti ini. Ya. Kemudian gunakan sinar istimewa. Yang pertama sinar sejajar dengan sum utama seperti ini. Ya. Ya. Tuh.
Sinar sejajar sim utama dibiaskan lewat titik api. Kemudian gunakan sinar yang melalui titik api. Nah, ya. Nanti akan terbentuk bayangan seperti ini. Ya. Tingginya aksen, kemudian ini B aksen. Ya. Ya. Nah, jarak dari benda ke objektif kita sebut S objektif, jarak bayangan dari objektif kita sebut S aksen objektif. Nanti dikasih keterangannya. Nah, setelah pembentukan bayangan oleh objektif, nah, pasang lensa okuler seperti ini. Ya. Nah, titik apinya F okuler ya. Nah, kemudian bentuk bayangannya ya. Jadi nanti gini, bayangan dari lensa objektif jatuh di ruang satu, lensa okuler. Nah, gitu. Ini ruang satu untuk okuler. Sedangkan ini ruang tiga untuk objektif gitu ya. Nah, bentuk bayangannya. Ya, balik lagi. Nah, perpanjang ke belakang, kenapa? Karena benda di ruang satu, bayangan pasti di ruang empat. Nah, inilah yang disebut bayangan. Ya, ya beda bawah aksen, kemudian ini H eh, double aksen ya. Oke. Nah, sekarang saya kasih keterangan dikit ya. Nah, dari sini ke sini nih, ke sini kita sebut S objektif ya. Kemudian dari sini ke sini ya, ini kita sebut S aksen objektif. Oke. Dari sini ke sini kita sebut S okuler. Ya. Sedangkan dari sini kita sebut S aksen okuler ya. S aksen okuler. Nah, ini ya, ini disebut panjang mikroskop D, di mana D itu besarnya adalah S aksen objektif ya, itu ditambah dengan S okuler ya, gitu. Oke, kita turunkan. Nanti ini awas ingat ya, ingat. Nah di sini eh, ganti saja nih asalnya sebelah kiri aja nih. Ini objektif ya, objektif ya. Nah pembesarannya kan M1, nah ganti M objektif. Nah ini besarnya S aksen per S ya, atau H aksen per H, ini dasar dulu ya. Nah, negatif boleh ya. Nah tetapi karena tadi di poin 6 itu ada sifatnya maya tegak, maya terbalik diperbesar, maka negatifnya nanti hilang ya. Ini persamaannya ini. Nah, S aksen sama dengan 1 per F ya. 1 per S aksen boleh, ditambah 1 per S boleh ya. Nah, kemudian untuk okuler ya, ini umumnya untuk okuler. Nah, umumnya begini. Pembesarannya nanti M, asalnya M2 jadi M okuler. Itu berarti S aksen per S ya, untuk okuler juga. Nah, atau gunakan 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F ya. Oke, itu pembesaran bayangannya nanti digabung ya. Gabung jadi pembesaran mikroskop ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Ingat ya ini. Nah, sekarang pembesaran umum untuk mikroskop tadi. Tadi udah dikupas sedikit. Nah, berarti sekarang saya turunkan ya. Nah, untuk objektif dulu. Tadi udah dikupas ya. Untuk objektif begini. Ini umum dulu ya. Bahwa 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Nah, nanti diuraikan lagi 1 per S aksen sama dengan 1 per F min 1 per S ya. Nah, ini samakan penyebutnya ke sini SF. Nah, SF dibagi F berarti S ya. Kemudian SF dibagi S hasilnya F. Balikan saja S aksen sama dengan ya, SF per S min F ya.
Nah, pembesarannya nih, M objektif itu S aksen per S. Tanda negatif nggak usah di bawah ya. Terus S aksennya di sini berarti S F per ya, S min F ya per S. Ya. Cara ininya ya. Nah, maka pembesaran untuk lensa objektif boleh menggunakan ini F ya, S min F ya. Oke. Nah, itu untuk objektif ya. Nah, sekarang untuk okuler ya, untuk okuler ya. Ini umum dulu ini awas. Untuk okuler, nah sama ya. 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F ya. Nah, langsung sama seperti yang tadi 1/S ya. Aksen sama dengan 1/F dikurangi 1/S ya. Nanti perolehannya sama dengan ini ya, sama dengan ini. Maka S mana? SF ya, SF per S min F. Mirip dengan yang tadi ya. Nah, ini untuk objektif ya. Nah, sedangkan untuk okuler sama ya. Untuk okuler, nah itu berarti S aksen per S. Nah, hasilnya sama, mirip dengan ini, cuman nanti notasinya beda gitu ya. Nah, ini F okuler, jadi okuler dibagi dengan S min F ya. Nah, kurung aja nih okuler. Nah, nanti pembesarannya untuk umum M boleh ke sini ya. Jadi M objektif kalikan dengan M okuler. Ini umum ya. Nah, sekarang untuk khusus ya. Untuk khusus. Nah, berarti okuler khusus ya. Untuk okuler saja. Untuk okuler ya. Akomodasi minimum ya. Untuk minimum ya. Untuk akomodasi minimum berlaku ini M okuler ya, sama dengan N per F. Nah, artinya apa? Minimum itu bayangan dari lensa objektif jatuh pas di titik api okuler ya. Jadi nanti S okuler itu sama dengan F okuler ya. Nah, itu minimum atau bayangan tepat jatuh di titik dekat di titik jauh mata ya. Oke. Atau akomodasi minimum atau tanpa akomodasi. Jadi kalau ada minimum itu sama dengan tanpa akomodasi atau sama dengan bayangan tepat di titik jauh ya. Oke. Berikutnya B ya. Nomor B itu akomodasi maksimum. Maksimum sekuatnya ya. Nah, maksimum itu bisa disebut sekuatnya ya. Berakomodasi maksimum, akomodasi sekuatnya, atau pengamatan sekuatnya, atau bayangan tepat di titik dekat mata pengamatnya. Oke. Nah, nanti ini berlaku M okuler sama dengan N per F plus 1 ya. Oke. Nanti pembesarannya tinggal kalikan aja ke okuler ya. Oke. Tuh. Jadi ini tidak usah ngitung lagi sebelah kanan, di okuler. Kemudian yang terakhir cek mata berakomodasi pada jarak X. Ya. Nah, ini yang jadi masalahnya. Tapi nggak usah pusing, sebab nanti dia ada soalnya. Jarak X pada jarak X. Nah, jarak itu bisa saja 30, 40, 50. Nah, ketika berakomodasi pada jarak X, maka bayangan tepat di titik X. Ya, atau bayangan jatuh di jarak X. Misalkan 50, maka bayangan jatuh tepat di 50. Ya. Nah, jadi di sini berlaku X sama dengan min S aksen plus D. Nah, tetapi untuk mikroskop atau dan teropong itu biasanya D-nya sama dengan 0. Jadi nanti langsung mata itu nempel ke lensa okuler ya. Gitu. Nah, masukkan ke sini 1/S, 1/S aksen sama dengan 1/F. Nanti masuk ke sini ya. Baru mendapat M sama dengan, nah, balik ke manual ya. S aksen per S gitu ya. Untuk okuler. Setelah itu kalikan dengan objektif ya, pembesarannya. Begitu ya.
Ya. Jadi ada umum, ada khusus, minimum, maksimum, dan jarak X ya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, ini nomor satu ya. Oke. Nomor satu, sebuah mikroskop memiliki panjang titik api objektif ya, dan ukuran masing-masing 3 cm dan 5 cm. Objek disimpan pada jarak 4 cm di bawah lensa objektif ya. Jika panjang mikroskop saat itu 15 cm, hitung perbesaran bayangan benda tersebut. Nah, ini soal manual ya. Manual maksudnya itu tidak diberi keterangan minimum, maksimum, atau pada jarak berapa gitu ya. Nah, oke, kerjakan seperti kita mengerjakan soal lensa gabungan. Oke. Nah, diketahui aja dulu F objektif itu 3 cm, kemudian F okuler itu 5 cm, kemudian S objektif itu 4 cm. Nah, D panjang mikroskop saat itu 15 cm ya. Ingat D itu berubah-ubah bergantung objek yang diamati ya. Nah, untuk objektif sekarang, objektif. Ini kalian boleh mencari S aksen ya, boleh juga cari M ya. Nah, saya cari S aksen dulu, S aksen objektif ya. Nah, berapa? 1 per S atau pakai rumus cepat boleh, 1 per S tambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F. Nah, atau nanti S aksen sama dengan SF per S min F ya. Nah, nanti dapat 4 kalikan 3 dibagi dengan 4 dikurangi 3 ya. Ini hasilnya 12 ya. 12 cm. Atau pembesarannya sini ya. M sama dengan S aksen per S. Ini 12 ya. 12 dibagi dengan 4 ya. Ini berarti tar dulu. Nah, kalau salah ya. Oke, 3. 3 kali ya. Nah, atau pakai rumus ini boleh. M objektifnya itu F per S min F ya. Untuk objektif saja. Ini berarti 3 ya. Ini 4 dikurangi 3. Ya udah benar 3 ya. 3 kali gitu ya. Untuk objektif. Nah, sekarang untuk okuler, diketahui D sama dengan S aksen objektif ya, ditambah S okuler ya. Nah, ini berarti 15, ini 12, ini S okuler. Nah, dapat S okuler itu nilainya adalah 3 cm ya. Oke. Benar ya. Nah, ini masukkan ke sini, maka S aksen okuler ya, tinggal S kali F per S min F ya. Oke. Ini berarti 3 kalikan 5 dibagi 3 dikurangi 5. Ini hasilnya negatif. Nggak usah dibawa negatifnya ya. Nggak usah dibawa negatifnya. Berarti 15 dibagi dengan 2 ya. 15 bagi 2 atau berapa coba? 7,5 ya. Negatif ya. Tapi nggak usah dibawa negatifnya. Kenapa? Karena udah ada sifat bayangan maya terbalik. Maya ya. Oke. Oke. Nah, pembesarannya M okuler S aksen per S ya. Berarti nanti 7,5 dibagi dengan 3 ya. Udah. Nah, ini berarti 2,5 ya. Itu 2,5 kali ya. Nah, kalau pakai rumus ini boleh M okuler itu F per S min F ya. Oke. Ini harus sama dengan yang tadi, yang manual. Ini berarti 5. Ini berarti di sini berapa? 3 ya. 3 ya. Dikurangi 5. Ya, itu berapa tuh hasilnya? 2. Benar kan? 2,5 ya. 2,5 ya. Nah, berarti nanti M total atau M mikroskop itu M objektif kalikan M okuler ya. Kali ya, bukan dikurangi. Berarti 3 kali 2,5. Ini hasilnya 7,5 kali. Nah, untuk mikroskop biasanya bukan 7,5, berarti ribuan ya. Kadang ratusan, ribuan. Nah, perhatikan. Kalau kalian menggunakan mikroskop, misalkan gini,
Lensa okuler, objektif dulu, objektif misalkan kekuatan apa pembesarannya misalkan 10 kali. Coba lihat di apa di mikroskop ada tulisan apa tuh. Kemudian okulernya misalkan tulisannya 40 kali. Nah, ini berarti pembesarannya udah dapat 400 kali gitu ya. Kalikan aja gitu. Nah, terus misalkan okuler bertuliskan 600. Ya, 600 atau bukan 60K ya, 60 kali ya. 60 kali. Nah, objektifnya misalkan 20 kali ya udah tinggal kalikan. 20 kali 60 ya. Itu 1200 kali ya. Oke. Nomor satu itu dikerjakan secara manual ya. Karena ini berhubungan dengan lensa ya. Lensa pengerjaannya ya gitu. Oke. Tolong pelajari lagi. Ya, lanjut ke pembahasan soal nomor 2. Nah, di sini ada variasi ini. Panjang fokus objektif dan okuler 2 cm dan 5 cm. Jarak benda atau juga sebuah benda ditempatkan atau diletakkan pada jarak 2,02 cm di depan lensa objektif. Itu membicarakan bayangan saat pengamatan berakomodasi minimum dan maksimum. Ini khusus ya. Ya. Nah, tetapi untuk objektif kalian boleh menggunakan rumus cepat ya. Gitu. Rumus cepat. Nah, boleh juga rumus lambat. Kalau rumus lambat nih, nah, nanti kalau rumus lambat kalian cari dulu S-aksen, ya. Ya. Cari ini S-aksen sama dengan SF per S min F gitu ya. Oke. Nah, tinggal masukkan aja. Berarti 2,02 ya. Karena di sini eh, boleh diketahui dulu di sini aja ya. S objektif ya itu 2,02. Kemudian F objektif itu 2 cm, kemudian F okuler 5 cm ya. Nah, itu. Ini berarti kalikan dengan 2 ya. Kalikan dengan 2 di bawah 2,02 dikurangi 2 ya. Oke. Ini berarti 2,02 kalikan 2 dibagi dengan 0,02 ya. Seperti itu ya. Nanti perolehannya berapa? 202 ya. Ini dengan ini coret. Berarti 202 ya. 2,02 dibagi dengan 0,02 ya. Nah, oke. Sentimeter. Ya, atau 101 ini hasilnya. 101 gitu. Jadi nanti masukkan pembesaran S aksen per S ya. Dengan 101 dibagi dengan apa 202 nanti ya. Oke. Nah, atau langsung aja pakai ini. Ya, pakai ini. Saya misalkan mau pakai apa langsung. Nah, saya hapus ya. Hapus yang total aja ya. Saya mau pakai langsung aja biar ngebut. Nah, boleh. Pakai M objektif, ini khusus objektif ya. Berapa? Berarti M objektif itu ya F per S min F. Oke. F-nya di situ 2 ya. Kemudian 2,02 dikurangi 2. Oke, 2 dibagi dengan 0,02 ya. Nah, ini berarti 100 kali ya. Gitu. Nah, untuk okuler A ya minimum. Nah, untuk minimum itu berarti M okuler itu N per F. Gampang ya. Ini berarti 25 dengan standar 25 nih N nih. Ini bagi 5, berarti 5 kali. Maka pembesarannya M sama dengan M objektif kalikan dengan M okuler. Nah, diperoleh nanti 100 kalikan 5. Berapa? 500 ya. 500 kali. Nah, untuk B itu akomodasi maksimum. Nah, artinya pengamatan sekuatnya atau bayangan tepat di titik dekat. Ya, gitu. Nah, itu pakai M okuler sama dengan sorry,
sama dengan N per F plus 1. Nah, berarti ini 25 per 5 ditambah 1, berarti 6 ya, 6 kali. Nah, maka pembesaran totalnya itu M objektif kalikan M okuler ya. Nah, ini berarti 100 ya. 100 kali kalikan dengan 6, berarti 600 kali pembesarannya ya. Itu soal untuk nomor 2 ya, gampang ya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Ya. Nah, di sini ada soal lagi yang sama, ini kan hubungannya dengan mikroskop ya. Nah, sebuah mikroskop panjang titik api objektif dan okulernya masing-masing 1 dan 5 cm. Benda diletakkan pada jarak 1,2 cm di bawah objektif. Hitung pembesaran bayangan jika mata berakomodasi maksimum ya, dan pada jarak 50 cm. Nah, kita kerjakan dulu untuk objektif ya, supaya nanti ke langkah berikutnya gampang. Ya, F objektif di situ 1 cm. Kemudian F okuler itu 5 cm ya. Kemudian jarak bendanya S objektif ya itu 1,2. Nah, kalian boleh menggunakan rumus cepat lah. Yang penting bisa ya. Berarti M objektif berapa? Ya. M objektif itu F dibagi dengan S min F ya. Ini maksud aja langsung 1,2 dikurangi 1 ya. Nah, hasilnya 1 per 0,2 ya. Nah, ini 5 kali. Pembesaran untuk untuk objektif 5 kali. Oke. Nah, nomor A itu akomodasi maksimum pengamatan sekuatnya atau bayangan tepat di titik dekat. Maka M untuk okuler nih, ini okuler nih. Itu N per F plus 1 ya. Berarti 25 dibagi dengan 5 plus 1, berarti 6 ya. 6. 6, 6 kali ya. Nah, maka M total atau pembesaran mikroskop M objektif kalikan dengan M okuler. Oke. Ini berarti 5 kalikan 6, 30. 30 kali. Kok kecil? Ini kan latihan soal ya. Bukan aslinya. Kalau aslinya ratusan atau ribuan. Nah, untuk B ya, B ya. Untuk B itu akomodasi jarak 50 ya. Jarak 50. Ya, nanti bayangan tepat di 50 cm. Gunakan ini X sama dengan min S aksen plus D. Ingat, D-nya itu sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena mata nempel di lensa okuler. Nah, ini berarti 50, ini S aksen, ini 0 ya. Maka S aksen jelas ini minus 50. Nah, masukkan kemana? Masukkan ke sini boleh. Ya. S ya. Atau pakai manual juga boleh. 1 per S ditambah S aksen sama dengan 1 per F ya. Oke. Nah, maka 1 per S sama dengan, nah ini 1 per F ditambah 1 per S ya. Nah, S aksen nih. Ya. Nanti S aksen sama dengan SF per S min F ya. Oke. Nah, tinggal kalau dimasukkan, nanti tinggal ini negatifnya jangan dibawa ya. Berarti 50 ini plus ya. Bukan min ini plus ini. Plus ya. S 50. Nah, dulu. Oh, ini bukan S aksen, ini berarti S ya tadi. Nah, bentar. Ini berarti S aksen, ini S aksen. Nah, ini berarti 50 kali 5 ya. Ditambah dibagi 50 ditambah 5 ya. Dah? Dah. Tuh. Nanti pembesarannya berapa? Maka sebelah sini geser ya. Atau sebelah atas juga boleh. M sama dengan S aksen per S ya. Oke. Ini berarti S aksennya 50. Nggak usah dibawa negatifnya. Ini berarti 50. Nah, ini ada 50-nya 2 kali nih.
Waduh, tar ya. Ini sapu sini. Nah, itu ya. Buat 50 kali 5 ya, dibagi dengan 55 ya. 55. Kalau saya lanjutkan ini 50 kali 5 dibagi dengan 55 ya. Oke. Nanti hasilnya ini coret dengan ini ya. Berarti 55 dibagi 5 ya. Oke, 11 ya. 11 kali. 11 kali. Maka untuk okuler ya, untuk M okuler itu 11 kali. Nah, pembesaran totalnya M sama dengan M objektif kalikan M okuler ya. Nah, ini berarti 30 ya, bukan 30 sorry, 5 ya. 5 kalikan dengan 11 ya. Berarti ini 55 kali pembesarannya itu untuk soal nomor 4 ya. Oke. Cara kerja untuk akomodasi pada jarak X atau jarak 50 di sini. Mulailah dari X. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sama seperti yang tadi. Nah, di sini sebuah mikroskop ya, kalau dibaca terus, nah, panjang titik apinya 8 mili dan 2,5 cm ya. Nah, objek ditempatkan pada preparat ya, pada jarak 8,01 mm ya. Jika pengamat berkomodasi sekuatnya, nah ini sekuatnya berarti maksimum ya, atau jarak bayangan tepat di titik dekat mata. Nah, maka untuk soal ini boleh diketahui dulu. Misalkan saya pakai ini dulu lah, objektif 8 mm. Tidak usah pakai senti ya. Kemudian f okuler itu 2,5 ya, cm. Kenapa? Karena ini hubungannya dengan n sama dengan 25 atau berapa gitu ya, yang diterapkan di soal. Nah, untuk ini perbandingannya dengan objek sendiri gitu, nggak perlu diganti ke cm ya. Nah, S objektif di situ 8,01 ya. Nah, kerjakan dengan ini. Objektif dulu, objektif dulu. Nah, ini berarti M sama dengan objektifnya F per S min F. Biar ngebut aja pakai ini ya. Ini berarti 8 ya, 8 mili ya. Di sini 8,01 dikurangi 8 ya. Oke. Nah, berarti 8 dibagi 0,01 ya. Oke. Nah, hasilnya berapa? 800 kali ini. Gede ya, gede. Nah, terus untuk okuler ini akomodasi minimum, sorry maksimum. Maka pakai ini M okuler sama dengan N per F plus 1. Nah, ini berarti 25 ya. Saya pakainya 25. Tahu guru lain pakai berapa ya? Ini per 5 ditambah 1 ini berarti 6 ya. 6 kali. Maka pembesaran totalnya itu M objektif dikalikan dengan M okuler ya. Nah, ini besar ya. 800 kalikan 6. Berarti 4.800 kali. Nah, ya. Itu pembesaran mikroskop untuk soal nomor 4 ya. Tipenya seperti ini. Ya. Setelah kita bahas 4 soal ya. Aplikasi dari konsep atau rumus pada mikroskop. Mudah-mudahan kalian memahami dan lebih mengerti lagi sehingga mampu mengaplikasikan rumus ke dalam perhitungan untuk soal-soal yang sejenis atau setipe ya. Oke. Next video kita akan membahas tentang teleskop atau teropong ya. Oke.